Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Alhamdulillah semua hadir. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai teorema Pythagoras. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama diharapkan peserta didik dapat merumuskan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan panjang segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat merumuskan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui. Sebelum kita memulai ke teorema Pythagoras, kita sedikit mengulang mengenai bangun datar dengan bangun datar persegi dan bangun datar segitiga, karena kedua bangun datar ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat dengan bangun datar persegi dan luas menghitung bangun datar persegi? Dan apakah ada yang masih ingat dengan bangun datar segitiga dan cara menghitung luas segitiga? Semoga masih pada ingat ya. Ya, bangun datar persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan panjang yang seluruhnya sama. Untuk menghitung luas persegi, maka rumus yang digunakan adalah luas sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan untuk bangun datar segitiga, yaitu merupakan bangun datar yang paling sederhana di antara beragam jenis bangun datar. Segitiga terbentuk oleh 3 sisi dengan 3 sudut yang dibatasi ruas garis. Selain itu, sudut total segitiga yaitu sebesar 180 derajat. Berikut rumus untuk menghitung luas segitiga. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu, apa kaitannya bangun datar persegi dengan bangun datar segitiga? Tentu ini nanti akan kita coba untuk membuktikan bagaimana cara mengetahui teorema Pythagoras dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam penyelesaian suatu masalah. Nanti akan Bapak contohkan contoh suatu masalah yang bisa diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Di sini akan Bapak berikan suatu permasalahan, suatu contoh di mana ada seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Pertanyaannya, hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, apabila kita sketsakan, terbentuklah gambar bangun datar seperti segitiga A, B, C, di mana AB 70 meter, di mana AC 250 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi atau BC-nya. Kalau kita hitung berarti di mana AB merupakan jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang dan AC merupakan panjang benang. Tinggi layang-layang dapat dicari dengan teorema Pythagoras, yakni BC sama dengan akar AC kuadrat min AB kuadrat. Di situ hasilnya BC sama dengan akar dari 250 kuadrat dikurangi 70 derajat. BC sama dengan akar dari 62.500 dikurangi 4.900. BC sama dengan akar dari 57.600. BC sama dengan 240. Jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Dari contoh di atas,
merupakan suatu pembuktian bahwa teorema Pythagoras dapat digunakan di dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami mengenai teorema Pythagoras dan pembuktian teorema Pythagoras, kita akan mengerjakan suatu lembar kerja siswa yang nanti akan Bapak berikan ke masing-masing kelompok. Silakan kelompoknya dibagi sesuai kelompok yang sudah Bapak tentukan. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerja siswanya berkelompok. Silakan kalian analisis gambar pada kegiatan 1 dengan baik, mulai dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Setelah kalian analisa dengan baik, silakan kalian perhatikan apa yang seharusnya kalian kerjakan. Setelah kalian perhatikan gambar-gambar yang sudah kalian diskusikan, nanti silakan kalian hitung luas persegi pada setiap sisi segitiga, kemudian isikan pada tabel berikut yang sudah terlampir di lembar kerja siswa, mulai dari gambar 1 sampai gambar kelima. Kalian isi dengan sebaik mungkin. Nanti di akhir kesimpulan silakan kalian isikan pada setiap segitiga siku-siku luas persegi pada titik-titik-titik sama dengan jumlah luas persegi pada titik-titik. Nanti setelah itu selesai, nanti kalian mengerjakan soal latihan yang nanti akan Bapak berikan. Untuk mengerjakan lembar kegiatan kerja siswa pada kegiatan pembelajaran pertama ini, silakan kalian cari di buku paket matematika, dan juga kalian dapat mencari sumber lain, bisa dari sumber internet. Setelah itu silakan kalian diskusikan, kemudian kalian simpulkan dengan baik, kemudian kalian catat di lembar kerja yang sudah disiapkan lembar jawabannya. Setelah kalian selesai menyelesaikan lembar kerja siswa kegiatan pembelajaran 1, silakan nanti kalian kerjakan soal latihan yang sudah Bapak siapkan. Kalian jawab pertanyaan dengan baik, kemudian nanti didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan hasil dari masing-masing kelompok, dan nanti akan Bapak berikan sesuatu untuk kelompok yang paling terbaik. Alhamdulillah, kerja kelompok siswa secara berkelompok telah selesai dilaksanakan, kemudian soal latihan juga sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita di akhir kesimpulan, kita sama-sama menyimpulkan. Yang pertama, teorema Pythagoras, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau disebut hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya, di mana segitiga siku-siku ABC, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian untuk triple Pythagoras, jika A, B, dan C adalah 3 bilangan asli dan berlaku kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya, maka ABC disebut triple Pythagoras. Adapun contohnya berada pada tabel yang sudah kita simpulkan bersama tadi, 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran 1 sudah selesai dilaksanakan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.